Sunan Kalijaga datang. Wayang itu bersentuhan kemudian dengan nilai-nilai keislaman. Di mana dalam Islam dosa terbesar adalah syirik, penyembahan berhala. Bagaimana untuk meminimalisir hal itu, termasuk ornamen-ornamennya. Akhirnya atas ide kreatif dari Sunan Kalijaga, wayang itu mulai dimodifikasi. Oh begitu. Ya, jadi apa yang ada saat ini, itu modifikasi dari para sunan. Assalamualaikum warahmatullah, Bang Omeng. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Apa kabar Bang? Sambil Alhamdulillah, ngopi. baik. Ya, sambil kita ngopi nih. Ini saya tadi kan sudah mau pulang nih, tapi saya tertahan sama itu gambar yang ada di belakangnya Bang Komeng. Oh ya, ini. Iya, Ya. itu gambar wayang. Tapi saya nggak tahu itu wayang apa Bang? Ini lebih tepatnya Javanese style. Jadi wayang Jawa. Wayang Jawa ya? Ya, jadi khusus figura gitu. Jadi kalau berbicara mengenai masalah wayang sendiri sih, masing-masing daerah kan punya tipologi, punya ornamen sesuai dengan estetis yang berkembang di masing-masing wilayah. Eh, Boleh saya merokok, Bang Andre? silakan Bang. Biar santai ya. Biar santai ngerokok aja. Tadi Abang bilang ini wayang Jawa, Javanese style. Ya, Kita ini kan asli Sasak. Ada nggak wayang asli Sasak Bang? eh, ada asli Sasak itu. Memang sebenarnya setiap budaya, hampir budaya Nusantara ini ada kemiripan satu sama lainnya kan. Iya. Ya, kalau boleh mengutip budayawan Ridwan Saidi misalnya, Iya. ya asal muasal Nusantara ini dua bangsa, yaitu bangsa Khmer dan Samarkandi. Nah, jadi Iya. kemudian terserah afiliasinya kemana begitu, sehingga Oh, gitu. mudah sekali untuk mengatakan bahwa oh ini identik dengan ini identik dengan ini. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara tentang wayang Sasak sendiri, ada wayang Sasak itu, tapi tetap tentu ada kemiripan, ada mungkin diambil dari daerah lain dan semuanya seperti Yang membedakannya apa Bang? Itu dari segi penokohan, bentuknya, atau kalau cerita mungkin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jauh beda ya. ya. Kalau saya lihat, kalau yang di Jawa beberapa pewayangan yang pernah saya ikutin, itu kan lebih banyak cerita tentang Mahabharata, Mahabharata ya. Mahabharata Ramayana. Kalau Lombok, kalau Sasak sendiri gimana? Serat Menak namanya. Apa? Wayang Menak. Wayang Menak. Iya. Nah, Itu- sehingga bangsawan Sasak itu namanya ya Menak gitu. Jadi kalau ada bangsawan ya orang Menak gitu ya. Yang mempengaruhinya lebih dominan tuh dari mana itu Bang? Begini, wayang Sasak itu sendiri dari segi historisitas, ya dari segi sejarahnya itu mungkin terekam setelah abad ke-18, 17. Nah, kita tidak bisa menggali lebih jauh di abad ke misalnya 14, 13, nggak bisa, apalagi abad 12. Abad 12 samalas meletus begitu. Oh, Nah, iya, ya. sehingga representasi dari wayang Sasak saat ini ya apa yang ada saat ini begitu. Tapi itu diklaim sama orang Sasak dan orang-orang tua, ya memang seperti itulah wayang Sasak gitu. Iya. Dengan dua bahasa, yaitu yang memakai bahasa Jawa Madya, Jawa kuno, sama bahasa Hindu, sama bahasa Bali sedikit. Oh gitu ya. Percampuran antara Jawa Madya dan bahasa Bali. Gitu. Ya. Tokoh-tokoh yang terkenal di Sasak kalau nggak salah ya, ada yang namanya itu wayang nggak ya? Apa? Saya pernah dengar cerita dulu, ya cerita pengantar tidur ya. Ada yang namanya Gerantang, itu bener itu wayang itu? Bukan. Oh bukan ya? Kalau Gerantang, Cupa Gerantang itu epos. Jadi itu cerita masyarakat, legenda masyarakat. Ya seperti Maling Kundang kalau di Oh gitu. ya kalau di Sumatera misalnya Maling Nah. Kundang dipandang, kalau di misalnya Sangkuriang. Nah, kita punya Cupa Gerantang gitu. Dan apa ya, Berbeda. kalau
di zamannya kita dulu kan masih suka dengar cerita-cerita itu dari papuk ya, papuk-papuk kita ya, dan itu sebagai pengantar tidur yang Sambil ngopi Bang Andre. silakan Bang. Itu cukup mempengaruhi apa ya, secara rasa kebanggaan kita terhadap suku, terhadap eh, kita Identitas Sasak. sebagai orang Sasak tuh senang sekali gitu kan. Ya. Nah, tapi yang saya lihat sekarang malah anak-anak kita itu, bahkan ya kalau menurut saya tuh mereka ndak kenal gitu loh, ndak kenal wayang, ndak kenal tokoh-tokoh legenda yang sebagai cerita ininya gitu, sebagai cerita yang paling nggak bisa memberikan pengaruh positif gitu terhadap perkembangan mental, pemikiran. Jadi rasa cintanya itu terhadap daerahnya tuh sepertinya agak berkurang gitu Bang. Nah, kira-kira nih, abang pernah jadi dalang ya? Pernah. Untuk kepentingan edukasi. Oh gitu ya. Ya. Nah, menurut abang nih yang pernah mendalami dunia dalang, dan saya yakin itu kan dari sejarah, itu pasti memiliki histori kemudian nilai edukasi yang cukup tinggi. Kira-kira ini mau nggak abang berbagi tentang wayang, nanti bikin satu channel khusus, kita publikasikan, kemudian itu kita jadikan sebagai salah satu alat kita untuk memperkenalkan budaya kita untuk pendidikan anak-anak kita ke depan. Kira-kira gimana? Nah, menarik. Ini nyambung. Memang apa yang Bang Andre resahkan sekarang ini tentang seakan-akan beberapa nilai-nilai luhur yang terkandung dalam wayang misalnya, kalau saya membahasakan kearifan lokal yang ada di dalamnya itu sudah mulai tergerus oleh zaman. Ini tidak bisa dipungkiri. Karena wayang itu seperti teatrologi kalau dalam ilmu teater itu kan, seperti seni pertunjukan, seni pentas. Dalam estetika, dalam dunia seni, setiap seni pertunjukan itu ada pesan yang ingin disampaikan. Ada pesan, apakah itu nilai, apakah itu ajaran, apakah itu misalnya panduan untuk ke depan, itu memang ada pesan yang akan disampaikan. Dan teater ini berkembang seiring perkembangan zaman. Kenapa dia tergerus misalnya? Ya karena mungkin di zaman dulu, di zaman kita kecil saja hanya TV ada dua. Ada dua warna. Kalau hitam ya putih, kalau nggak putih ya hitam. Dan channelnya hanya TVRI. Dan tidak ada yang lain pada saat itu. Nah, apalagi kita berpikir orang tua kita atau kakek buyut kita. Jadi memang wayang itu di samping sarana hiburan, dia juga merupakan wahana pendidikan bagi masyarakat setempat dan transformation of knowledge, penyampaian informasi sebelum adanya berita, koran dan semuanya. Nah, tetapi sayang sekali jika hal itu tidak ada yang mereview, menyentuhnya bahwa meneruskan. Oh, bangsa saya dulu misalnya, orang Sasak ini dulu tahapannya seperti ini. Atau mungkin ada nilai-nilai filosofis, ada nilai-nilai luar biasa yang terkandung dalam kearifan lokal dan memang perlu dilestarikan. Nah, ide menarik. Insya Allah mungkin kalau ada kesempatan dan ada ruang, kita akan saya upayakan. Kebetulan saya tahu cerita wayang Sasak itu dari awal sampai akhir. Dari kalau dalam Sasak itu mulai dari serat pertama sampai serat terakhir, ada namanya kaping 1, kaping 2, kaping 3 sampai dengan kaping 7 misalnya. Nah, jadi mulai dari Saheras, Prabu Saheras sampai dengan ini tokoh Menak itu, Menak masih kecil, sampai dengan Lampanan Lahat, Menak masih sudah meninggal dunia, bagaimana dia meninggal dunia. Nah, saya kira ini penting untuk sekedar membagi nilai-nilainya, membagi nilai-nilai kearifan yang melekat padanya. Saya kira terima kasih atas saran idenya Bang Andre. Insya Allah jika ada peluang dan ada kesempatan, kita akan membahas wayang itu secara tematis. Karena ornamen wayang itu luar biasa Bang. Yang pertama, wayang bisa dilihat dari sejarahnya, dari mana asal muasalnya. Kedua, dia bisa dilihat dari alat-alatnya, ornamen, musik.
Apa alat musiknya, dan itu mengandung nilai-nilai filosofis. Ada ajaran-ajaran norma, ada nilai-nilai transendental maupun nilai-nilai universal yang ada di dalamnya. Nah, saya kira ini perlu digali, tetapi dan di samping cerita tentunya. Mungkin tahapan awal ya berbicara tentang cerita, mengalir ceritanya seperti ini, tetapi bahwa ini menarik untuk kita bahas, Bang Andre. Satu hal, Bang, kita kan sekarang di dunia digital ya, di dunia digital, dunia yang penuh dengan kemudahan, bahkan cenderung anak-anak kita dimanjakan begitu kan. Ya, seperti saya nih. Apa idenya Abang itu untuk membuat anak-anak atau kaum milenial ini mau melirik wayang yang notabene wayang ini kuno menurut mereka itu. Nah, ada ndak kemungkinan kita bisa paling ndak mengalihkan sedikit perhatian mereka untuk belajar sedikit tentang wayang? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Siklus manusia ini termasuk siklus peradaban itu berputar. Berputar mulai dari ini, kemudian maju lagi, kemudian saya pahami dan saya yakini itu berputar. Jadi kenapa tidak, bahwa apa yang ada, contoh tadi misalnya kita mulai dari zaman sekarang, zaman digital. Ya, orang menyampaikan pesan cukup dengan jarinya, apa yang ada di pikiran dituangkan lewat jarinya, kemudian pesan tersampai. Sebenarnya di masa lalu juga ada, namanya telepati. Hanya saja ilmu telepati dulu gitu dituangkan dalam bentuk sains seperti ini. Nah, sehingga orang bisa berkomunikasi. Orang dulu bisa berkomunikasi, tapi orang yang menguasai, sama saya tidak akan bisa berkomunikasi dengan Bang Andre kalau saya tidak memiliki kesamaan. Kita sama-sama memiliki perangkat telepatinya loh. Nah, jadi orang dulu juga mampu berkomunikasi lewat jarak jauh itu, dengan catatan si A memiliki kompetensi yang sama dengan si B. Nah, seperti itu, sama-sama kita memiliki HP. Nah, demikian pula dengan wayang. Nilai-nilai yang terkandung dalam wayang, nilai survival, nilai struggle, nilai perjuangan, nilai komitmen, nilai yang hampir semua agama besar dan normativitas peradaban budaya seantero yang menjunjung tinggi nilai kebaikan, itu dapat kita raih, dapat kita pelajari lewat wayang itu. Oh begitu ya? Ya, karena dalam lakon wayang itu ada yang protagonis dan ada antagonis kan, seperti film lah. Ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, jadi mana yang akan kita, ini media pendidikan yang luar biasa. Dan saya yakin tidak ada wayang merupakan salah satu alat transformasi pengetahuan terbaik, informasi terbaik, salah satu. Dan pada masanya dia pernah menjadi top. Dia pernah menjadi top seperti Google pada masanya dulu. Jadi dia merupakan, ketika ada kebijakan pemerintah nih, maka yang paling tepat untuk mensosialisasikannya adalah wayang. Seperti itu. Nah, kayak iklan sekarang lewat media film gitu ya? Ya, lewat TikTok, lewat kan di wayang itu ada goro-goro namanya. Saya mau nanya. Ada Panakawan. Wayang, tokoh pewayangan Sasak yang paling favorit. Kalau kita bicara Mahabharata kan di situ ada Arjuna ya. Di Sasak ada nggak? Ada Selandir. Ya, yang paling favorit Selandir. Apa yang membuatnya begitu digemari? Selandir ini hampir tidak pernah kalah perang. Tidak pernah kalah perang. Dan pernah kalah perang dalam Serat Selandir, dalam lampanan Selandir itu. Tetapi itu karena sudah 48 hari dia berperang dengan Wong Menar, tokoh utamanya, begitu, sampai yang menyebabkan dia kalah itu adu ideologi tentang aspek ketuhanan. Jadi perdebatan yang sekarang orang berdialog tentang ABC, tentang konsep teologi, di wayang juga ada gitu. Jadi bahwa itu yang menyebabkan dia mengaku kalah. Tapi kalau secara fisik hampir tidak pernah kalah. Kedikjayaan ya? Ya, kedikjayaan. Nah, jadi yang menyebabkan, dan yang tanpa tedeng-aling-aling berbuat itu. Benar ya benar, salah ya salah. Kalau di tokoh sekarang siapa kira-kira?
Atau belum ada? Hmm, ya, Selandir itu hatinya lembut. Iya. Sekalipun dia keras tapi hatinya sangat lembut. Contoh misalnya dalam suatu cerita, eh, Selandir ini pernah diperintahkan untuk membunuh perempuan. Iya. Ada istrinya Wong Menak pada saat itu, karena saya tidak berbicara tentang cerita, tapi pernah diperintahkan untuk membunuh. Nah, itu dia tidak lakukan. Hatinya lembut, seperti Umar bin Khattab tegas kalau dalam konsep Islam itu. Dia tegas, tetapi bahwa hatinya sangat lembut. Itu Selandir. Dan dia sangat ditokohkan. Dia sebagai refleksi seorang kesatria tangguh, Ya, tetapi memiliki kelembutan dalam bertutur kata, dalam kalau bergaul. tutur kata arogan. Arogan. Di wayang itu, jika kita melakukan wayang, selain Umar Maye yang berkata agak congah gitu ya, Iya. congah dalam bahasa Sasak agak congkak begitu. Nah, Selandir yang berbicara sembarangan dan suka memukul. Selandir itu sampai dia dikenal sebagai Ratu Jogang, artinya raja yang gila. Saking temperamennya, tetapi hatinya lembut. Dan satu lagi yang menarik dari Selandir ini, kalau dalam cerita wayang yang diadopsi oleh masyarakat Sasak ini, dalam Serat Menak itu, tokohnya itu kan hampir mengambil orang-orang luar. Iya. Misalnya cerita Amir Hamzah, cerita Prabu Koh Karib yang dari Afrika, kemudian cerita Raja Kebar, cerita Siam dan semuanya. Nah, Selandir ini itu sepertinya orang Nusantara, orang Siam. Sampai kemudian diceritakan menikah dengan orang ratu anak raja di Malake, kemudian mempunyai anak. Dalam pewayangan itu, anaknya itu namanya Bandar Husein dan Piringadi. Bahkan salah satu bandara udara namanya, Indonesia sekarang ada namanya Bandara Udara Piringadi. Jadi yang menarik Selandir ini, ada kemungkinan dia artinya tokoh Nusantara. Tetapi tinggal di Pulau Lombok. Tidak. Wayang Sasak ini menceritakan tentang Mekah. Makanya wayang ini sebenarnya kalau lebih tepatnya mirip dengan cerita film. Kalau saya bahasakan mungkin cerita fiksi. Iya. Ini cerita fiksi. Sulit untuk mengatakan bahwa wayang ini benar terjadi, tetapi bahwa fiksi yang luar biasa. Semua daerah hampir di dunia ini hampir tersentuh. Gitu. Ya, Romawi, Afrika, Persia, sampai di Selat Selandir itu Nusantara ini disentuh. Ada 3 pulau yang disebut dalam Selat Selandir itu. Yang pertama Kerajaan Malaka, yang kedua Bayan Serani. Saya tidak tahu Bayan Serani itu apakah yang dimaksud Bayan Rinjani. Nah, ketiga Kerajaan Dompu itu disebut. Ini kalau sudah bicara geografis, saya malah cenderung berpikir itu sebenarnya sejarah. Ya, Jadi babat itu sendiri atau serat itu adalah tulisan para ahli sejarah atau pelaku sejarah yang mencoba mengabadikan kisah itu sejauh mereka mampu untuk menyampaikannya lewat serat atau lewat babat seperti itu. Enggak seperti itu. baik. Jadi begini, biar sistematis kita berbicara. Iya. Yang namanya wayang ini pertama dulu sebelum abad ke-15, sebelum kesultanan Sultan Demak, Sunan Kalijaga dalam hal ini, wayang itu dipersonifikasikan hampir mirip dengan aslinya. Oh. Contoh misalnya ketika berbicara tentang Arjuna nih, dibuat patung, dibuat wayang hampir mirip dengan Arjuna. Atau dipersonifikasikan, digambar lekuk-lekuknya hampir mirip dengan aslinya. Dulu. Iya, iya. Nah, Islam datang. Tapi pada waktu itu ada wayang golek, ada wayang banyak lah model wayang yang kulit. Ya, wayang kulit dan termasuk wayang kulit dulu diupayakan semirip mungkin dengan aslinya. Semirip mungkin dengan aslinya. Nah, Sunan Kalijaga datang. Wayang itu bersentuhan kemudian dengan nilai-nilai keislaman. Di mana dalam Islam dosa terbesar adalah syirik, penyembahan berhala. Bagaimana untuk meminimalisir hal itu, termasuk ornamen-ornamennya.
akhirnya atas ide kreatif dari Sunan Kalijaga, wayang itu mulai dimodifikasi. Oh begitu. Ya, jadi apa yang ada saat ini, itu modifikasi dari para Sunan. Oh. Nah, modifikasi dari para Sunan. Berarti bisa dikatakan wayang ini media dakwah yang luar biasa ya. Media dakwah yang makanya penyampaian informasi yang luar biasa. Ini tentang wayang dulu. Nah, jadi adapun masalah cerita yang tadi, memang saya 50-50 bingung. Dia berbicara tentang geografis luar biasa, berbicara tentang kerajaan-kerajaan yang masing-masing dulu itu pernah ada, itu luar biasa. Tetapi dalam Serat Menak sendiri, karena begini, Serat Menak yang ada di Sasak saat ini bukan satu-satunya. Serat Menak ini sama dengan Serat Menak yang ada di Jawa Barat. Jadi kita punya kemiripan. Jawa Barat ya? Jawa Barat, Sunda. Saya tidak tahu kemiripan apa, mungkin orang lain yang akan berbicara nanti tentang, termasuk pencak kita namanya Bang Ujang. Yang Bang Ujang itu sendiri kan orang Jawa Barat punya kan? Ada namanya Cimande, Cikalong itu kan. Ini Jawa Barat punya. Nah, pencak kita mirip dengan itu. Pencak itu bela diri. Bela diri kita. Nah, ada kemiripan wayang wayang Sasak ini mirip dengan wayang yang ada di Jawa Barat. Yang konon dari hasil kajian yang saya geluti selama ini, wayang Sasak ini diadopsi dari kisah Amir Hamzah di Persia. Nah, menurut literasi ini kita kisah fiksi. Ya, jadi diambil dari kisah Amir Hamzah. Amir Hamzah itu sendiri ya pamannya Nabi. Lah, pamannya Nabi, makanya dalam wayang Hamzah pamannya Nabi yang syahid di perang Uhud ya. Iya. Yang syahid di perang Uhud itu. Nah, di lampanan wayang namanya lampanan Lahat. Uhud Lahat gitu loh. Nah, namanya lampanan Lahat yang syahid di perang Uhud. Nah, mengambil kisah Amir Hamzah ini. Tetapi jika mencoba untuk mensinkronkan, apa ya Amir Hamzah dulu pernah sampai menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, menaklukkan dan semuanya sampai menaklukkan Afrika. Nah, sejarah resmi Islam kan tidak menceritakan itu. Nah, makanya dikatakan cerita fiksi dari Persia. Akhirnya cerita fiksi ini sampai disadur di Malaka, digubah dalam bahasa Arab Melayu, lah kemudian digubah lagi oleh Kesunanan Surakarta, Yasadipura I. Kesultanan. Kesultanan Jogja. Kesunanan Surakarta. Nah, jadi oleh Yasadipura I itu menggubahnya kembali menjadi 84 jilid. Wah, banyak juga ya. Ya, menjadi 84 jilid serat yang terdiri dari Serat Menak itu. Jadi 84 jilid. Nah, itu yang digubah. Nah, gubahan inilah kemudian yang ditelurkan oleh dalang-dalang sekarang itu menjadi wayang gitu loh, berdasarkan ini. Cuman terkadang ada yang diringkas, semua dialog diikuti, tergantung kebutuhan. Seperti itu. Sekarang yang saya tahu saat ini, wayang yang sering kita lihat ya, masyarakat cukup kenal juga ya, yang didalangi oleh Mamik Lalu Nasib. Nah, kalau itu gimana Bang itu? Berdasarkan literasi dan berdasarkan cerita, dia sama diambil dari Serat Menak. Dan Serat Menak itu ya referensinya ya ini Serat Menak Yasadipura I. Serat Menak, hanya saja di Sasak kemudian dia digubah lagi menjadi bel, lebih dipersingkat lagi ceritanya. Ya, dipersingkat lagi. Nah, tetapi dalam perkembangannya kemudian bahwa ada cerita-cerita lokal yang dimasukkan. Tadi di awal saya katakan wayang pada masanya pernah mencapai top rating tertinggi untuk menyampaikan pesan apa yang ingin disampaikan, bagaimana, nah sehingga dan tidak terkecuali cerita-cerita lokal itu bisa dimasukkan. Saya jadi membayangkan ini Abang ini memainkan satu cerita wayang di satu teater ya. Atau kita bikin seperti
seperti ketika dia diperkenalkan awal dulu gitu. Ya, Jadi yang datang apa namanya nonton itu harus menggunakan baju adat. keren. Eh, Gimana itu bang? Kita bikin suasana itu kembali ke zamannya, di Berat. setting. Berat Pak. Jadi di satu lapangan, kemudian lampu dimatikan, yang ada tuh obor. Bagaimana itu bang? Kira-kira? Kalau itu bisa sebatas wayangnya misalnya, tapi kalau masyarakatnya harus dituntut kembali ke zamannya ini berat Pak. Bukan. Jadi ini untuk kepentingan memperkenalkan suasana kembali. Satu kali saja. Bahwa dulu orang-orang kita, kakek nenek kita, moyang kita tuh seperti ini gitu. Bang, wayang itu kalau mengikuti Sunan Kalijaga dan penyebaran agama Islam Sunan Prapen, ya sekitar abad ke-14-15 Ya. sudah mulai. Abad ke-18 masyarakat kita masih telanjang dada. Ya. Nah kalau itu kita kita terap, makanya saya katakan ini berat. Ya jangan zaman telanjang dada itu. Jadi maksud saya bahwa tadi saya katakan ketika hanya teatrologinya, ketika wayangnya pakai obor, pakai damar, kemudian semuanya mungkin ini bisa. Ya. Tapi kalau untuk menggiring audien harus seperti tempo dulu, wah ini berat. Tapi itu mungkin menarik ya. Bukan menarik, sangat menarik. Ini bombastis. Yuk, kalau kita melihat foto-foto dari orang tua kita abad ke-17, 18, Iya, ini iya. masih telanjang dada, Pak. Iya. Masih telanjang dada. Dan bayangkan, kalau misalnya mereka nonton wayang seperti itu dan semalam suntuk, Pak. Nah, kalau dulu mungkin orang tua kita itu tidak dianggap tabu. Iya. Kalau dalam bahasa Islamnya belum menjadi aurat waktu itu. Dia belum menjadi aurat. Tapi kalau sekarang kan dia sudah menjadi aurat. Nah, ini yang saya tidak pernah pahami gitu loh. Jadi berat sekali pekerjaannya dalang, terutama yang membagikan informasi tentang agama ya. Wah, wayang dalang itu hebat, Pak. Ngeri sekali Ngeri. itu. Dalang itu dia harus bisa nyanyi, sendon istilahnya. Iya, iya. Bisa sendon dalam bahasa Sasak. Kalau dalam bahasa Jawanya sinden. Sinden. Kalau di Jawa, sinden itu dilakoni oleh orang lain. Iya. Tapi kalau di Sasak, sendon itu dalang itu sendiri yang nyanyi. Kemudian kedua, dia harus menguasai cerita. Ketiga, dia harus menguasai musik. Karena setiap keluarnya para raja ini, setiap satu yang keluar musiknya berbeda. Iya. Musiknya berbeda. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, dia harus kuat suara. Bisa seperti siapa. Karena dulu nggak pakai mic ya. Nggak pakai mic. Jadi harus kuat suara dan mampu memodifikasi suara. Kebayang kalau dia main semalam penuh itu ngeri banget itu. Daya tahannya harus kuat sekali itu. Luar biasa, Pak. Makanya saya pernah mencoba untuk bermain wayang beberapa kali. Satu malam luar biasa orang-orang tua kita itu fisiknya. Saya bermain sekali itu capeknya 2 minggu. Dan itu nggak pakai jaket dulu ya. Nggak pakai jaket. Kalau kita sekarang belum ada minuman berenergi ini itu dan lain sebagainya macam, ya kan? Iya, Kalau iya, dulu iya. enggak, dan saya katakan luar biasa orang tua. Dan saya tertarik sekali itu ketika mendengar penontonnya. Loh, kalau kita harus flashback, kalau misalnya mau kembalikan wayang, ya sejenis hanya ornamen wayangnya saja, saya kira tidak jadi masalah. Tapi kalau ingin menggiring satu komunitas tertentu, mungkin film Indonesia juga belum ada yang tampil sesuai dengan zamannya, Pak. Jika Perang Majapahit jujur dilaksanakan, itu abad ke-14, ya kan? Iya. Ya masih telanjang dada, Pak. Iya. Belum ada budaya menggunakan baju lengkap ya. Belum ada. Pada saat Berarti itu. waktu itu masih sopan itu ya. Ya, belum termasuk aurat kalau bahasa saya. Karena belum dianggap Kalau sesuatu yang itu tabu. dibuat film sekarang itu viral banget, Pak. Oh, sangat. Dan kalau kita jadi skenario misalnya kalau mau membalik, tapi butuh proses yang cukup besar. Jadi bahwa tarik ulurnya luar biasa kalau di negara ini, dan kecil kemungkinan kita bisa melaksanakannya. Ya, itu kan cuman apa ya? Saya tidak bermaksud ke arah situ tadi. Tapi Karena bahwa- saya tidak tahu. Ya, tapi bahwa bangsa kita, masyarakat kita itu pernah mengalami masa itu. Iya. Dan inilah yang kemudian salah satu tadi Iya. wayang itu menjadi menarik. Kalau misalnya
kita sama-sama menyadari hal itu. Ya. Iya. Jadi bahwa memang untuk kembali ke masa lalu seperti apa wayang ini luar biasa. Mungkin kalau skenario film kolosal ya, bisa seperti itu ya. Bisa. Tapi mungkin itu jatuhnya ke film dewasa ya Pak. Tidak film dewasa, tergantung kalau cerita. Misalnya nih, Iya. kita akan mengangkat film tentang kasus kepahlawanan heroik misalnya yang ada di Lombok ini misalnya, Datu Selaparang misalnya. Iya. Ya kan? Nah, pada saat itu salah satu hiburannya wayang misalnya. Iya. Nah, jadi tapi tema sentralnya adalah tentang Raja Selaparang misalnya. Nah, ini menarik nih Bang Omeng nih. Nanti di YouTube-nya Bang Omeng yang channel tentang wayang itu, wah ini bakal apa ya? Karena saya pernah dengar kisah-kisah peperangan kalau zaman Datu Selaparang itu kalau ndak salah apa namanya, kerajaan Mataram itu sangat bernafsu untuk menguasai kerajaan-kerajaan di luar Mataram itu. Benar itu Pak? Ya, menurut literatur, menurut literasi sejarah, dan kita tonton dari YouTube juga seperti itu. Kemudian Van der Kraan, penulis Belanda, juga mengatakan seperti itu. Jadi yang menjadi rujukan sekarang. Cuman kan kita belum pernah ke Leiden, melihat langsung perpustakaan di Leiden, kemudian mencari data akurat tentang itu. Tapi bahwa menurut informasi yang berkembang ya seperti itu. Tapi saya kira itu bukan fokus kita yang sekarang. Ya, ya. Oke Bang, terima kasih ya waktunya sudah memberikan informasi yang sangat menarik, dan saya benar-benar berharap Bang Omeng ini nanti mau membicarakan secara khusus di beberapa episode di channel khusus juga tentang wayang sasak. Ya. Dan saya rasa itu akan menjadi salah satu cara kita untuk mengingatkan kembali ya, supaya anak-anak sekarang milenial ini tidak lupa bahwa mereka punya nenek moyang yang berjuangnya begitu keras sampai kita bisa mengalami situasi kehidupan yang seperti sekarang ini. Ya, dari itu saya ingin berpesan terakhir, saya katakan cintai dirimu, keluargamu, agamamu, bangsamu dan negaramu dan budayamu. Karena apa kamu sekarang ini adalah bentukan dari itu semua. Oke, terima kasih Bang Komeng. Semoga tetap sehat. Ya, terima kasih Bang Andre. Kita Sama-sama sehat. akan ketemu lagi ke pemirsa yang tetap setia dengan channel ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.